Halo, perkenalkan nama saya Jessica Veronica Bersitepu, NPM 1901070073. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme, serta 5 tantangan yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan langkah solutif atau ansipatif yang dilakukan para tenaga profesional dalam menghadapi tantangan di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep dasar profesi. Secara harfiah, profesi berasal dari kata profession yang berasal dari bahasa Latin professus yang berarti kemampuan atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Atau profesi merupakan pekerjaan yang menuju kepekaraan yang tampak sifatnya. Yang kedua, konsep dasar profesional. Profesional berasal dari kata profesi dan pada umumnya suatu jabatan pekerjaan yang seseorang itu miliki, kemampuan khusus dalam melakukan akademik. Pengertian profesi secara umum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan anak memiliki perilaku sesuai dengan harapan. Yang ketiga, konsep dasar profesionalisme. Profesionalisme berasal dari istilah profesional, yang dasar katanya adalah profession. Atau secara sederhana, profesionalisme adalah kompetensi yang diharuskan dimiliki oleh seorang tenaga profesional dalam menjalankan profesinya. 5 tantangan yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini, para tenaga profesional harus bisa menyesuaikan diri secara responsif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, krisis moral yang melanda Indonesia. Akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, tenaga kerja memiliki tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai moral pada generasi muda. Yang ketiga, krisis sosial, contohnya seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia. Globalisasi juga melunturkan identitas kebangsaan atau nasionalisme generasi muda kita. Untuk itu, tenaga kerja sebagai penjaga nilai-nilai, termasuk nilai nasionalisme, harus mampu memberikan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, perkembangan teknologi sekarang yang membuat siswa lebih mementingkan game atau sosial media. Sehingga tantangan ini guru dituntut untuk lebih kreatif agar siswa dapat lebih menyukai pelajaran daripada sosmed atau game. Langkah solutif dan ansipatif yang dilakukan para tenaga profesional dalam menghadapi tantangan di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kualitas pengajaran, guru harus bisa mengembangkan 3 inteligensi dasar siswa, yaitu intelektual, emosional, dan moral. 3 unsur itu harus ditanamkan pada diri murid sekuat-kuatnya agar terpatri di dalam dirinya. Hal lain yang harus diperhatikan guru adalah dimensi spiritual siswa. Intelektual siswa harus luas agar ia bisa menghadapi era globalisasi dan tidak ketinggalan zaman, apalagi sampai terbawa arus. Selain itu, dimensi emosional dan spiritual, pelajar harus terdidik dengan baik agar bisa melahirkan perilaku yang baik
dan siswa bisa bertahan di antara tarik ulur pengaruh demoralisasi di era global dengan prinsip spiritualnya. Di samping itu, untuk mempertahankan profesi sebagai tenaga pendidik, guru juga harus memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, mampu berkomunikasi baik dengan peserta didik, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya. Dengan demikian, tantangan guru di era global tidak akan menggusurnya pada posisi yang tidak baik. Sebagai seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat, keunggulan, motivasi belajar, dan memiliki kepribadian serta budi pekerti luhur yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Jika ada salah kata dalam pemaparan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.